pagi. Terima kasih Anda sudah hadir di kelas ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai, silakan Eli Susilo. Ya, silakan pimpin berdoa dulu. Baik teman-teman, kita berdoa semoga kita berdoa kita. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu siapa yang sudah hadir. Yang tidak hadir siapa? Jeffrey, Pak. Jeffrey. Ya. Jeffrey saja. Iya, Pak. Keberangannya apa? Apa sakit? Oh, yang sakit pinggang itu? Ya. Ya. Belum keluar dari sakit pinggang ya. Minggu lalu kita belajar tentang desa ya. Ya, Pak. Nah, minggu ini kita belajar tentang Jakarta. bencana desa. Siapa namamu? Ariandi. Kamu dari mana? Kumbang Senambang. Di sini ya. Ya. Kota apa desa? Kota. Kota apa desa? Yang kota angkat tangan. Yang desa angkat tangan. Desa. Ya. Saya tanya yang angkat tangan kota dulu. Alasanmu menyebut Kumbang Senambang kota apa? Bukan kecamatan, Pak. Karena Kecamatan, Pak. Ibu kota Kecamatan Tinganbulu, Pak. ibu kota kecamatan Tinganbulu. Ya, saya simpan dulu jawabannya. Yang mengangkat tangan desa tadi. Yo. Karena penduduknya sedikit, Pak. Dan jalan itu rusak. Karena penduduknya sedikit. Ya, Pak. Lagi. Desa, Pak. Desanya kecil. Baik, Apa lagi? Baik. Jalannya rusak. Ya, Pak. Apa yang bilang jalannya rusak? Ya. Jadi untuk lebih memahami ini, makanya kita belajar tentang kota ya. Jadi supaya tahu kenapa sih satu wilayah itu disebut sebagai kota, kenapa wilayah tersebut disebut dengan desa. Nah, kemarin desanya sudah. Sekarang kita belajar tentang kota. Jadi sebenarnya Kumbang Senambang itu secara administrasi dia memang kategori kota karena dia ibu kota kecamatan. Jadi dia kota secara administrasi. Baik. Nah, sebelum Anda mempelajari lebih jauh, ini ada kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang harus Anda capai untuk pelajaran ini, dan ini ada IPK-nya. IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Jadi Anda belajar harus mencapai indikator ini. Ya. Anda bisa menjelaskan pengertian kota. Setelah itu Anda dapat menganalisis masalah dan mencarikan solusi dari dampak fungsi kota sebagai pusat kegiatan. Nah, saya rasa Kumbang Senambang sudah masuk kategori ini. Dia sebagai pusat kegiatan dari desa-desa di sekitarnya. Benar? Orang dari Sungai Senambang belajar ke Sungai Senambang, ke Kumbang Senambang. Ya, termasuk dari Bukit Raya dan seterusnya. Ya, ini sudah masuk kategori bahwa Kumbang Senambang sebagai pusat kegiatan. Jadi pembelajarannya berdasarkan dari PK tadi. Sebelum Anda mengerjakan LKPD, Anda silakan mengikuti gambar ini dulu. Ini salah satu ciri kota yang mempunyai taman rekreasi dan seterusnya. Ini orang lagi ngapain ini? Bermain. Ada yang bermain, terus apa lagi? Rekreasi bersama keluarganya. Pernah ke sana? Pernah.
sini, Itu ke sini. begitu ke sini, dan ke sana kemari gitu ya. Ini kesenjangan sosial. Ini ada perumahan kumuh dan gedung bertingkat. Kenapa kira-kira hal ini terjadi? Kenapa tak? Kenapa ada perumahan kumuh di samping gedung-gedung bertingkat? Pertanyaannya, kira-kira kenapa? Ya, alasannya apa? Masalah sampah. Ini sampahnya sampai masuk ke ruas jalan. Apa masalah yang terjadi dengan sampah di kota? Tempat pembuangan sampah sudah penuh. Tempat pembuangan sampah sudah penuh. Orangnya banyak. Ya, Pak. Ya. Nah, ini orang ini mungkin si Berry waktu kecil. Sekarang sudah besar ya. Iya. Dan ini Naya Maharani di sampingnya. Ini salah satu masalah di kota. Nah, ini masalah kemacetan. Kenapa macet di kota? Kita bisa lihat banyaknya kendaraan sampai nggak tahu arah, yang kiri, yang kanan, yang mau belok, yang mau lurus, yang mana ini. Nah, saking ribetnya suasana di kota. Nah, ini nanti Anda identifikasi masalah-masalah di perkotaan di gambar-gambar ini. Silakan Anda tuangkan nanti di LKPD yang sudah diberikan. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Pak. Nah, saya bagikan Anda berdasarkan kelompoknya, kelompok diskusinya. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan Anda berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya silakan digeser biar diskusinya lebih nyaman. Jadi tidak ada dalam kelompok itu yang membelakangi teman kelompoknya. Pelan-pelan diangkat mejanya ya. Nanti diwali untuk meja kursinya patah-patah. Dua kelompok presentasi, kelompok yang tidak presentasi nanti memberikan tanggapan, memberikan pandangan, memberikan pertanyaan, ya. Jadi yang presentasi hanya 2 kelompok. Ini LKPD-nya sama semua ya? Sama. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ini, nama kelompok 1 dan anggotanya di bawahnya. Habis itu silakan ternyata berurutan mulai dari nomor 1 dulu, supaya Anda bisa menyelesaikan nomor 2 dan berikut nomor 3 supaya Anda bisa menyelesaikan nomor 4, ya. Jadi silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Waktu Anda 35 menit. 30 menit, sisanya untuk presentasi. Jika ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD-nya silakan ditanyakan. Ya, Pak. Hemat gue. Ini di halaman ini. Nah, ini desa kota. Ini kan, nah ini. Nah, silakan cari materi tentang keruangan kota.
Ya. Takut. Kabue. Jadi ya berapa? Bab 2. Ya, tadi materi bab 2 di dalamnya ada Pertanyaan medan agama. Dari kata baik secara kualitas kita naik ke lebih materi kota di belakangnya. halaman 55. Iya, 51. Nah, 51. Ini nomor 1 yang ketemu yang saat di modul juga ada ya. Di modul, di buku pakai tanda juga ada materinya. Silakan di depan supaya bisa membantu Anda mengerjakan KPD-nya. Mama itu tanggal 20. Coba ngeluarin Tapi jadi yang semua. nonton nanti akan jadi dulu nih dong. Misal
Menyediakan tempat penampungan menyediakan tempat penampungan sampah.
Dalam satu modul atau satu buku pelajaran itu kamu tulis di situ deh. Itu bisa 3, 4, 5. Lagi ya. 10 menit. Ini kan beda kelompoknya. Kok kalian berdua cari inspirasi. Seperti kata orang, rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, rumput sendiri. Sudah selesai? Sudah? Persiapkan presentasi nanti ya. Selesai? Dua ya.
Nanti yang presentasi dipersiapkan satu orang untuk operator komputernya, laptopnya, satu orang untuk presentasi, yang membacakan apa yang ada di laptop itu, ya seperti itu ya. Nanti moderatornya bisa langsung saya, biar nanti tepat waktu. Sudah? Sudah. Sudah bikin. Kelompok 1 siap presentasi? Siap? Ya, silakan.
mulai. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang beranggota Ariandi, Anggiulandari, Demon, dengan Kristina, yaitu saya sendiri, dengan Siti Janti. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil jawaban dari presentasi kami. Ciri-ciri kota. Contoh adanya tempat rekreasi, hiburan, dan olahraga. Kategori fisik. Nomor 2, terjadinya sarana perekonomian, pasar, supermarket. Kategori fisik. 3, terdapatnya pusat-pusat pemerintah. Kategori fisik. 4, adanya keaneka ragaman penduduk. Kategori fisik. Nomor 2, berdasarkan ciri-ciri kota yang telah definisikan pada nomor 1, jelaskan pengertian kota menggunakan bahasa kelompok Anda. Jawaban, kota adalah kawasan yang menjadi pemusatan penduduk dan industri jasa pelayanan. Nomor 3, identifikasi masalah pada tayang gambar, lalu kaitkan dengan tahap-tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Identifikasi masalah kemacetan. Penyebab banyaknya jumlah kendaraan. Solusi pelebaran jalan menggunakan kendaraan umum. Tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Metropolis, kota yang sudah berkembang cukup besar dan sudah banyak kota-kota satelit. Salah satu penyebab kemacetan adalah kendaraan dan kota-kota satelit. Kesehatan di kota. Banyaknya polusi dari kendaraan dan pabrik. Jika keluar rumah harus memakai antiseptik dan memakai masker. Polusi. Tahap ini didirikan dengan munculnya perekonomian serta mulai berdirinya industri kecil. Sampah. Karena kurangnya tempat pembuangan sampah, harus menambah tempatnya sampah. Tahap ini dinapakan struktur ruang kota sudah berkembang cukup besar. Hasil kesimpulan kami tentang kota adalah pelebaran jalan menggunakan kendaraan umum, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masih dari kelompok 1. Bagus ya. Silakan dari kelompok lain. Jika ada yang ingin memberi tanggapan, memberi pertanyaan, atau memberi sanggahan, atau melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1, bisa angkat tangan dan berdiri. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya tidak sependapat dengan nomor 2. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maya Maharani dari kelompok 3. Saya tidak berpendapat dengan jawaban nomor 2. Nah. Nomor 2. Iya, Pak. Gimana? Oh, tentang ciri-ciri kota, Ya, Pak. pengertian kota. Ya, silakan.
matristik dan memiliki ciri-ciri tertentu. Dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ciri-ciri fisik dan ciri sosial. Jadi itu menurut kelompok Tiga. tiga. Nah, kita simpan dulu ya. Dari kelompok lain, silakan. Ada lagi? Ya, dulu. Perkenalkan, nama saya Tia, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Apakah dampak negatif yang Anda ketahui tentang kehidupan masyarakat kota? Perkenalkan, nama saya Sari Dianti, perwakilan dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak negatif dari kehidupan masyarakat kota sering terjadi pada kesenjangan sosial seperti perampokan, kurang rasa kepedulian, sering terjadi penyalahgunaan teknologi komunikasi seperti penipuan lewat media sosial. Dampak negatif itu ya? Ya. Sudah? Cukup? Ada lagi? Sudah? Sudah ada? Tidak dapat. Itu tadi dari kelompok 3 dan 4. Ya, silakan. Berarti kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kamu bukan kelompok itu. Oh, saudara kamu di situ. Habis kalian ngobrol pas rasa tadi di situ. Ya, silakan mulai. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya akan membacakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Ameliawati, yang kedua Medi Mardianto, yang ketiga Kunang Saputra, yaitu saya sendiri, yang keempat Kusnani Kristiani. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama, ciri-ciri kota. Yang 1, contoh adanya tempat reaksi hiburan dan olahraga. Kategori fisik. Yang nomor 2, contohnya adanya sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Kategori kebutuhan. Yang ketiga, contohnya adanya tempat parkir dan menandai. Kategori tempat. Nomor 4, contoh adanya gedung pemerintahan. Kategori memajukan kesejahteraan umum. Nomor yang kedua, berdasarkan ciri-ciri kota yang telah diidentifikasi pada tugas nomor 1. Jelaskan pengertian kota menggunakan bahasa permukaan. Adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah. Kota merupakan kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, pemukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Pembentukan kota merupakan hasil dari pembangunan dengan jasa peluasan pemukiman dengan peningkatan penduduk. Nomor yang ketiga, identifikasi masalah pada tayangan gambar. Lalu cirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan serta mulainya berdirinya industri kecil. Pengaruh industri tahap ini masih belum begitu besar.
Jawaban nomor yang 4. Buatlah kesimpulan bersama kelompok Anda tentang berbagai masalah yang ditimbulkan dari fungsi kota sebagai pusat kegiatan dan solusi yang sangat memungkinkan dilakukan. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu memberikan peluang masyarakat dan jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, baik sebagai pelayanannya maupun sebagai pihak yang dilayani. Silakan dari kelompok lain 1, 2, dan 1, 3, dan 4 ya, untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, sanggahan, menambahkan dan seterusnya. Silakan angkat. Nah, ya, benar. Perkenalkan, nama saya Ami Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya. Wah, tuh. Benar. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fahmi dari kelompok 3. Ini Ngapain? jawaban nomor 1 bagian kategori, Pak. Jawaban nomor 1 bagian kata Gori. oh ya, berarti tabel apa? Ya, apa? Kategori memiliki dua ciri-ciri, Pak, yaitu ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Jadi dua kategori itu hanya mempunyai dua kategori, yaitu fisik dan Sosial. Setuju nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang lain? Kelompok yang lain? Sama, Pak. Fisik dan sosial. Fisik dan sosial. Iya, Pak. Nah, nanti kita bahas ya. Ya. Jadi menurut Muhammad Fahmi ya, Ya. bahwa untuk yang nomor 1 di kolom ketiga, tabel ketiga, itu kategori itu hanya ada dua, fisik dan Sosial. sosial. Kelompok 1 tidak, kelompok 2 ini ya, kelompok 2 tidak setuju. Kita tahan dulu. Ya. Ada lagi? Yang ingin bertanya, yang memberi tanggapan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra, pelaporan dari kelompok 3. Pada ingin bertanya, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di kota. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Menurut saya, yang menyebabkan faktor-faktor perkembangan di kota yaitu ada 3. Yang pertama, faktor alam, yang kedua faktor penduduk, dan yang ketiga faktor sosial. Penduduk, sosial, budaya. Sosial dan Budaya. budaya. Itu untuk tadi saya dengar ada alam. Iya, Pak. Alam dulu. Iya, Pak. Berarti 4, Pak. Berarti 4, alam, penduduk dan Budaya. budaya dan sosial. Ya. Atau mau dikurangi alamnya? Dikurangi, dibatalin gitu. Tidak. Dibatalkan. Oh, dibatalin. Bila alamnya jangan itu, sudah dikonfirmasi. Jadi ada 3 ya. Ya, Pak. Ya. Cukup. Cukup, Pak. Ya. Itu bisa dibahas lagi ya. Ada lagi? Silakan. Dari kelompok yang berikutnya, ada pertanyaan, sanggahan, tanggapan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Yang tersisa tadi, ya, pertanyaan Muhammad Fahmi. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, ya, tapi dia tidak setuju dengan jawaban kelompok 2. Kelompok 2 bilang punya mereka sudah benar. Baik, kalau tidak ada kelompok 2 silakan duduk, kita berangkat dulu. Silakan kembali ke asal. Iya, kembali ke asal.
Kembali ke habitat jaga. Ya kalau nggak ada yang pakai ya jangan. Yang kembali semua. Nah, sebelum Anda menyimpulkan dari semua KPD tadi, saya ingin melanjutkan tentang apa tadi pertanyaan Muhammad Fani. Tidak setuju dengan jawaban nomor 2. Satu bagian kategori. Bilang kelompok 2 bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Fani kalau kategori untuk kategorinya ada 2, yaitu fisik dan sosial. Alasan Anda tidak setuju kenapa? Alasan saya karena tidak setuju karena kan sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket kan itu kan kebutuhan, Pak. Nah, dia kategorinya sosial atau fisik? Sosial, Pak. Sosial. Sosial, Pak. Sosial atau fisik? Sosial, Pak. Sosial. Maksud dari pertanyaan nomor 1 itu hanya itu kan? Iya, Dia Pak. kategori sosial atau Fisik. fisik, walaupun dia kategorinya kebutuhan. Yang disampaikan itu tadi apa tadi? Pasar. Apalagi? Pasar atau supermarket. Supermarket. Nah, itu sosial atau fisik? Sosial. Fisik. Sosial. Ciri-ciri sosial itu apa? Ciri-ciri fisik itu apa? Fisik itu yaitu benda mati. Emang pasar bisa berinteraksi? Sama-sama pasar gitu ya, ngomong. Bisa ya? Ngobrol, ceritain mantan. Nah, sama-sama pasar bisa ya? Mantan saya dulu waktunya kecil gitu ya. Pasar yang kecil di sebelah. Jadi dia fisik karena tidak bisa Gerak dari berinteraksi interaksi. dengan manusia. Ya. Jadi itu kategori fisik, dia pun dia ada interaksi sosial di dalamnya, ada proses jual beli dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong pasar, sudah pasti dia fisik. Jadi kategori itu hanya ada 2. Kalau untuk kategorinya dia hanya fisik atau sosial, karena tinggal menentukan ciri-cirinya apa. Contohnya seperti ini tadi. Terus contoh yang lain ada? Adanya gedung-gedung pemerintahan. Nah, gedung-gedung pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan itu fisik apa sosial? Sosial, Pak. Fisik, Pak. Fisik, sosial. Fisik, Pak. Masih fisik. Fisik. Kalau gedung itu benda mati. Ya, Ya. yang sosial itu melibatkan manusia. Contohnya yang sosial apa? Manusia. Ya, Masyarakat heterogen. masyarakat heterogen, dia berkaitan dengan manusia. Pekerjaan masyarakatnya itu sosial. Ya, interaksi sosialnya, budayanya itu juga sosial. Norma-norma sosial. Ya, ya, jadi kalau dia berkaitan dengan benda itu berarti Fisik. gerak. Ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi masing-masing kelompok sudah memberikan kesimpulan di KPD nomor 4. Silakan Anda membuat kesimpulan sendiri, bukan kesimpulan kelompok ya, membuat kesimpulan sendiri dari semua KPD ini menggunakan bahasamu sendiri ya. Saya kasih waktu 6 menit lah, selama Kemarin, Pak. di buku aja, buku catatan ini. Satu orang satu, masing-masing, bukan per kelompok. Ya, per individu. Per individu.
Sudah? Belum? Belum 5 menit? Pak, Sudah? ini Pak. Mainnya ikut saya tadi Pak. Iya. Kenapa? Masalah membahas mantan masih belum? Sudah? Bukunya saja. Sudah? Nah, Sudah Bang. sudah ya. Pani sudah. Nur Muhammad Pani. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Kesimpulannya apa? Tuh. Kesimpulannya apa? Berdiri. Karena kamu paling belakang. Mengingat kota yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan, maka penataan ruangan harus melalui perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Rencana penataan ruangan perlu memperhatikan aspek sebagai berikut: aspek sosial, Ya, aspek ekonomi, terus Pak. mau coba itu. Ya. Jadi itu kesimpulan dari Nur Muhammad Pani. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kota itu intinya harus terencana gitu ya. Ya. Untuk sebuah kota, membangun sebuah kota harus ada perencanaan, master plan. Kenapa harus ada perencanaan? Supaya mengurangi dampak-dampak masalah dari
kota tadi, karena yang namanya sebuah kota dia suatu saat akan menjadi pusat kegiatan. Kalau dia sudah menjadi pusat kegiatan, maka kota tersebut akan rentan terhadap masalah-masalah. Termasuk yang ada indikasi tadi, ada masalah sampah, masalah pengangguran, kemacetan dan sebagainya. Jadi sebelum itu terjadi, maka dibuatlah perencanaan tata kota yang baik, ya, supaya mengurangi dampak masalah bagi kota. Jadi mungkin seperti itu, ya, kesimpulannya. Biar kota itu tidak menjadi kota yang amburadul. Jadi harus ada master plan, ada perencanaan yang maksimal. Jadi itu kesimpulannya, ya. Seperti biasanya ada yang harus Anda kerjakan. Nggak lama ya. Ini ada sedikit soalnya. Disimak boleh, dilihat boleh. Satu soal 1 menit. Sudah semua. Ada soal yang belum? Itu sebelum Pak. Oh ya, satu terjadi ya. Background tadi. Sudah. Ya, mulai. Nomor 2 selesai, Pak. Sudah semua? Ada belum tuh?
kesulitan Anda belajar apa? Ada? Saya nggak ada, Pak. Saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau ada masukan untuk pelajaran berikutnya? Ada, Pak. Apa? Buat belajarnya lebih nyaman, bisa lebih baik. Ada? Tapi nggak ada kesulitan ya? Iya, Pak. Nggak ada. Ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik, gitu ya gampangnya. Interaksi desa dan kota. Ada hubungan dari desa dan kota. Ini minggu depan itu. Kalau tidak ada keluhan Anda untuk belajar, tidak ada kendala untuk pelajaran hari ini, saya rasa cukup. Kita bisa lanjutkan ke materi yang berikutnya untuk minggu depan. Jadi hasil ini bisa kita share di grup yang sudah ada. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Bisa dikembalikan peralatannya.